dari 2016, 2017 ke sini itu format-format gambar pada CAD itu sudah ada. Jadi kita tinggal klik, tinggal pilih. Tetapi yang jadi masalah itu ada sedikit perbedaan dengan kultur yang ada di kita. Ya, jadi misalnya tentang etiket, ya etiket gambar itu. Jadi etiket itu ada beberapa format yang bisa kita pakai. Kalau Unsika misalnya punya format baku yang sering dipakai oleh jurusan teknik mesin Unsika, ya pakai saja nggak apa-apa. Yang penting kita tahu fungsi etiket itu sendiri, ya. Di mana fungsi etiket itu sendiri itu adalah menginformasikan gambar yang kita tampilkan. Jadi mulai dari judul gambar, ya apa saja yang ada pada gambar, kemudian kira-kira simbol-simbol apa yang ada di gambar itu kita informasikan pada etiket. Jadi fungsinya untuk menginformasikan apa yang kita tampilkan pada gambar itu sendiri, ya. Jadi walaupun bentuk etiketnya macam-macam, kalau menurut saya nggak masalah, ya. Yang penting bisa menginformasikan dan orang lain ketika membaca gambar kita paham, ya. Nah, tetapi supaya ada keseragaman di kita, ya, kita ada semacam format baku, ya, format baku dalam hal membuat etiket itu sendiri. Jadi format baku itu format yang sudah sering kita pakai mulai dari bagaimana menggambar secara manual, bagaimana mechanical drawing-nya, bagaimana menggunakan CAD. Nah, oke. Membuat format kertas gambar aja dulu, ya. Jadi silahkan Anda itu di mute dulu, ya, siapa ini supaya ke sayanya. Di mute dulu suaranya. Yang Anda ini siapa nih? Yang ada logo ini nih, saya nggak ada namanya. Nah, jadi ketika kita akan buat ukuran kertas gambar, hal yang pertama sekali kita tahu adalah sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa, gitu ya. Nah, yang paling sering kita pakai dalam menggambar mesin itu, kita bukan menggambar teknik lagi, kita sudah menggambar gambar komponen mesin, part, ya, kemudian gambar assembling. Itu yang paling sering kita pakai itu adalah A4 dan A3. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita menggunakan A2, A1 dan A0 gitu, ya, tergantung dari gambar yang kita tampilkan dan objek-objek yang kita istilahnya yang kita gambar, ya. Sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa. Jadi sumbu X itu dituliskan pada kalimat awal pertama. Misalnya kertas gambar ukuran A0 1189 kali 841 mm, ya. Nah, 1189 itu menunjukkan sumbu X dan 841 itu menunjukkan sumbu Y. Nah, kalau misalnya sumbu A4 itu adalah 210 kali 297. Jadi 210 itu ukuran A4, ukuran pada sumbu Y, X, ya. 210 itu, sedangkan 297 itu menunjukkan ukuran sumbu Y. Nah, kemudian kalau A3 itu 420 kali 297. 420 itu sumbu X, ya. 297 itu sumbu Y. Nah, seperti itu, ya. Yang sering digunakan oleh kita lah, ya, A4 atau A3, ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian ketika kita selesai membuat kepala gambar, hal yang pertama sekali kita lakukan itu adalah membuat etiket gambar, ya. Jadi ini kira-kira contoh yang biasa kita pakai untuk membuat etiket gambar ini. Jadi
saya selalu menggunakan etiket gambar ini. Jadi saya ambil dari buku Sularso ya. Jadi menggambar menurut standar ISO. Jadi seperti ini ya. Nah, ini etiket itu adalah fungsinya untuk menginformasikan gambar yang kita buat itu supaya mudah dipahami, supaya mudah dimengerti oleh orang lain. Nah, apa saja yang ada dalam etiket gambar itu? Pertama itu adalah judul gambar. Ini judul gambarnya. Kemudian ini adalah instansi tempat kita bekerja. Ya, kalau misalnya kita bisa menuliskan Fakultas Teknik Mesin bisa, ya. Kemudian kita bisa menuliskan teknik mesin bisa sebagai prodinya. Kemudian di sini adalah nomor gambar kita. Nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Ini penting sekali dituliskan supaya ketika kita membuat suatu file gambar kan banyak. Nah, ini dinomorkan, ya misalnya nomor berapa, jadi kita tinggal ngambil sesuai dengan filenya. Ini ukuran kertasnya A4 misalnya ya. Kemudian balik ke sini, ini adalah lambang proyeksi yang kita pakai. Ini wajib diisi. Ya. Wajib diisi supaya orang tidak merasa kebingungan ketika melihat gambar kita. Gambar kita itu apakah proyeksi Amerika atau proyeksi Eropa seperti itu ya. Nah, ini wajib diisi supaya gampang informasi kita dipahami oleh orang yang membaca gambar kita. Kemudian ini ada skala, ini ada satuan, ini ada tanggal. Skala itu menunjukkan gambar kita ya. Ada skala umum, ada skala khusus ya. Nah, skala umum itu dituliskan pada gambar etiket ini. Ini berarti skala yang dituliskan di sini secara umum dipakai pada gambar kita ya. Jadi secara umum gambar kita menggunakan skala yang kita tuliskan di sini. Kalau skala khusus itu dituliskan langsung pada objek gambarnya, di samping objek gambar. Misalnya kita di dalam gambar itu ada 5 buah gambar. Di dalam kertas gambar ada 5 buah gambar. Nah, secara umum skala pada 5 buah gambar itu misalnya ini berapa? 1,25. Tapi ada salah satu gambar skalanya tidak sama ya, beda dengan skala yang kita tulis. Misalnya jadi 1,50 lebih kecil misalnya ya. Nah, kita bisa dituliskan pada bagian gambar yang kita buat skala khususnya itu. Ya, jadi skala yang kita tulis di sini bentuknya secara umum ya. Kemudian ada satuan, ini satuan yang kita pakai itu adalah milimeter ya. Kalau kita tidak pusing boleh menuliskan inci boleh. Tapi saran saya lebih baik kita pakai milimeter. Kenapa? Milimeter itu kan sudah standar internasional, setiap orang pastilah paham terhadap satuan milimeter. Kemudian alat ukur yang kita pakai juga ada milimeter, ada insinya juga, tapi kita lebih paham membaca milimeter. Ya. Nah, kemudian ada tanggal. Ini tanggal proses pembuatan gambar kita, tanggal berapa. Ini digambar oleh, nah ini nama Anda, ya ini nama Anda. Misalnya ini, kemudian ini ada NPM atau NRP, ya. Nah ini nomor Anda, gitu ya. Kemudian ini dilihat. Nah, dilihat itu oleh dosen yang bersangkutan. Misalnya saya memberikan tugas kepada Anda, ini nanti dilihatnya oleh saya, gitu ya. Kemudian ini keterangannya. Kita tulisan keterangan, biasanya kita keterangan di sini kalau ini dinilai secara manual kita tuliskan nilainya di sini. Atau misalnya ada sesuatu yang perlu direvisi, kita tulis di sini. Revisinya apa? Nah, kemudian ke atas ini adalah kolom-kolom yang menunjukkan bagian atau part dari gambar yang kita pakai. Ini ada nomor, ini ada nama bagian di sini tuh, ya nama bagian. Kemudian ini ada bahan, materialnya yang kita pakai buat mendesain gambar kita apa, kita tuliskan di sini. Ya. Kemudian ini jumlah, ya jumlahnya ada berapa? Misal nomor 1 jumlahnya ada 5, tuliskan 5 sini ya. Kemudian di sini itu adalah
prosesnya buat apa. Nah, ini adalah namanya etiket gambar. Oke, ya itu. Nah, ini ukurannya, ya. Ukurannya ketika kita akan membuat gambar. Ini, ya, ini panjangnya, ini tingginya, ya. Ini kolom-kolom, ini sudah lengkap, ya. Aturan-aturannya. Kenapa kita buat ukurannya supaya kelihatan rapi, ya, supaya kelihatan seragam antara kita dengan orang lain. Kalau kita tidak pakai aturan ukuran, ya mungkin seenaknya, ya seperti itu. Nah, ini juga disesuaikan dengan font yang kita pakai untuk membuat tulisan-tulisan di sini. Ada ukurannya di sini. Ini kalau di gambar teknik kan sudah ada ketentuannya. Kalau kolomnya 10, tinggi hurufnya berapa? Kalau kolomnya 5, tinggi hurufnya berapa? Itu Anda sudah dapat di gambar teknik. Jadi saya tidak perlu mengulang lagi. Kalau Anda tidak dapat di gambar, berarti Anda wajib menanyakan kepada yang mengajarnya. Kenapa saya tidak diberikan materi ini? Nah, karena di mata kuliah di atas di apa istilahnya dipakai sebagai bahan masukan untuk proses penulisan yang atau mungkin nanti ada cara membuat garis itu ketebalan dan tebal tipisnya garis kan ada aturannya, ya. Jadi seperti itu. Jadi saya tidak akan membahas hal yang sudah seharusnya Anda dapatkan di semester bawah. Nah, kemudian, ini itu cara mencetak gambar ya dalam AutoCAD. Ya. Ini sebenarnya ya kita tinggal tidak jauh berbeda ketika kita mau mencetak dokumen-dokumen seperti Word atau Excel. Kita tinggal masuk ke dalam menu file, kemudian kita mengklik icon printer, ya, kemudian kita menekan tombol Ctrl V atau seperti itu. Nah, tidak terlalu sulit ya seperti ini. Nah, ini ya konfigurasi kotak lain ini kalau kita akan mengeprint atau plotter kita. Kalau zaman saya dulu selain printer, dulu printer masih langka zaman saya kuliah itu. Adanya plotter. Plotternya gede plotternya. Ukuran meja plotternya ukuran A2 ya. Nah, kita tentukan ukuran kertasnya, kita tinggal tempel. Nah, jadi sekarang sudah tidak ada plotter itu, yang ada itu sudah printer ya. Ini tampilannya juga saya waktu bikin PPT-nya itu masih 2000, ini AutoCAD 2010. Sedangkan kita sudah 2022. Tapi nggak masalah, kita mau menggunakan versi yang mana, asal dari 2005 ke sinilah, 2005, 2006 ke sini, itu sama. Yang membedakan itu adalah apa istilahnya, toolbar, bukan beda, cara penempatannya. Kalau perintahnya sama, ya sama semua, ya nggak beda. Jadi, kalau kemarin ada pertanyaan, Pak, CAD-nya versi berapa yang dipakai? Silahkan Anda sesuaikan dengan laptop yang Anda punya, ya mau versi berapa. Tapi kalau versi dari 2005 ke sana, ya itu sudah tidak ada sih sekarang juga, ya. Itu namanya rilis, nah sudah tidak ada. Itu adalah materi untuk bagaimana kita membuat format kertas gambar dengan format membuat etiket, ya seperti itu. Jadi mudah-mudahan Anda pahami, ya. Kemudian selanjutnya itu adalah bagaimana kalau kita akan membuat setting pada AutoCAD, ya. Setting AutoCAD. Kadang-kadang ketika kita sudah menginstal, apa yang mesti kita
kerjakan selanjutnya ya. Ya, kalau Anda sudah terbiasa dengan bagaimana cara menginstal aplikasi-aplikasi ya tidak bakalan kesulitan ya. Jadi setting AutoCAD itu kita perlukan untuk menseragamkan ketika kita akan membuat suatu gambar pada layar komputer. Ya. Jangan sampai kita memberikan suatu perintah, ya perintah kita tidak terdeteksi oleh software itu. Kenapa? Karena settingnya bisa kurang lengkap atau tertinggal oleh kita settingannya. Ya. Jadi mengatur pertama itu mengatur satuan, ya satuan ukuran atau unit satuan pada AutoCAD. Ya. Jadi kita perlu menentukan satuan itu karena satuan yang ada pada software AutoCAD itu ada dua, ada inci, ada milimeter. Kita pilih milimeter saja. Ini formatnya seperti ini, ya. Formatnya seperti ini. Jadi Anda pada komen itu ketikan dimension style atau kita bisa menyingkat DST dengan enter, maka akan muncul kotak dialog dimension style manager-nya. Ya, kemudian klik new, kemudian beri nama dimension style baru tersebut, kemudian klik continue. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah komputer kita install, ya kita install AutoCAD-nya, maka selanjutnya men-setting konfigurasi AutoCAD untuk mempermudah pekerjaan. Ya. Nah, ini ketika kita awal masuk ke layar AutoCAD biasanya muncul ada seperti ini, ya, ada seperti ini. Jadi itu adalah permulaan dari halaman yang akan kita tuju. Biasanya di sini dokumen yang sering kita buka di sini pasti tampil. Kalau kita akan ini dokumen ini nih, kita tidak perlu buka open, kita langsung klik saja. Atau biasa di sini juga ada muncul ukuran kertas gambar seperti itu ya. Jadi awal-awalnya seperti ini. Ada juga yang tidak ada, nggak masalah ya, tidak masalah ya. Jadi untuk versi-versi tertentu ada yang seperti ini, ada yang langsung ngeblank. Ya, kalau tidak ada seperti ini, kita bisa memanfaatkan toolbar yang ada di sini. Ada open, ya, ada new, seperti itu. Nah, kemudian pilih template untuk mempermudah setting AutoCAD. Jadi nanti Anda pilihnya akan iso.dwt. Ya, ini itunya, ekstensinya DWT. Kemudian setelah itu, kemudian masuk ke ketikan option. Anda ketik aja option, enter, maka akan muncul konfigurasi seperti ini. Ya, nah ini ya. Kemudian Anda pilih color, ya. Kemudian jadi color itu untuk layarnya, buat colornya mau apa, gitu kita tinggal pilih. Jadi Anda jangan takut ini salah, takut salah, nggak apa-apa. Kalau Anda masih kebingungan, tinggal cancel saja, ya. Cancel berarti Anda membatalkan semua perintah yang sudah Anda lakukan sebelum-sebelumnya, ya. Jangan apply, jangan. Kalau aplikasi, kita klik aplikasi berarti perintah yang kita berikan itu diterima ya oleh kita, makanya kita memilih tombol aplikasi. Tapi kalau sudah sesuai dengan keinginan kita pilih aplikasi, kemudian close. Nah, jadi itunya seperti ini nanti tampilan gambarnya ya seperti ini. Jadi kita tinggal milih-milih saja di sini ya, gampang. Nah, kenapa ini perlu kita lakukan? Untuk mempermudah ketika melakukan penggambaran. Nah, jadi gambar di AutoCAD itu jangan hanya mengandalkan gambar seperti di manual. Gambar di manual kan garis warna hitam, garis arsir warna hitam, semua garis warna hitam. Nah, di AutoCAD itu fasilitasnya ada, ya, color-nya. Color lainnya juga macam-macam ya. Nah, itu untuk mempermudah kita ketika melakukan proses penggambaran. Ya kita bedakan saja ya. Selain menarik juga kita lebih lebih memahami gambar yang kita buat dengan perbedaan garis yang ada ini. Oke, kemudian apa ini? Silakan Anda pilih ya, jangan merasa takut. Kalau bingung Anda klik
tombol restore classic color untuk kembali ke settingan semula. Nanti Anda bisa coba ya pada laptop Anda atau pada komputer Anda, silahkan. Nah, kemudian Anda bisa masuk merubah ukuran crosshair size. Crosshair size itu mouse ya. Crosshair itu mouse. Ya, kalau di Word, kalau tulisan itu digambarkan oleh tanda panahnya. Tapi kalau crosshair itu digambarkan dengan tanda silang seperti ini. Ya. Nah, tanda silang ini bisa sampai ke atas, ke bawah, bisa sampai ke pinggir, kiri, kanan, atau bisa sesuai ukuran yang kita tentukan, atau cuma sedikit saja seperti kursor. Ya. Jadi itu tergantung dari kita yang menggambar, enaknya bagaimana. Ya, seperti itu. Jadi tidak bisa dipaksakan ukurannya harus berapa, enggak. Ya. Itu untuk menentukan crosshair size atau ukuran crosshair. Kemudian pada 2007 atau 2010 ambil versi yang terendah. Nah, kalau ketika Anda setting di sini misalnya ada 2007, ada 2010. Nah, sebaiknya kita ambil setting yang 2010, yang paling rendah saja. Ya, untuk menjaga kalau kita bekerja secara tim, kemudian jadi artinya kita bekerja menggunakan jaringan LAN gitu ya, satu server. Jadi supaya kita kan bisa saja ketika kita bekerja itu satu komputer ya versinya bisa beda seperti itu. Nah, untuk mengakomodir yang perbedaan itu lebih baik kita ambillah versi yang paling rendah ya. Jangan ngambil versi yang paling tinggi. Kasihan nanti yang kalau teman kita yang rendah gitu ya, nggak bakalan connect seperti itu. Nah, tapi hal-hal seperti ini jarang sekali terjadi ya. Kalau kita sudah bekerja secara tim pasti pihak IT-nya sudah men-setting versinya sama. Apalagi sekarang itu sudah zamannya segala teknologi itu sudah nggak terlalu sulit ya, tidak terlalu sulit. Nah, kemudian masuk ke sistem, pastikan hardware akselerasi dalam keadaan online. Ini setting dasar aja ya, supaya ketika kita menggunakannya tidak banyak trouble. Anda ikutin saja. Nah, ini ada pilihan checklist aja. Nah, kira-kira yang tidak akan dipakai oleh kita ya jangan checklist. Tetapi kalau saya mau masukkan saja semuanya. Kalau masukkan semuanya ada untung ruginya. Ya, keuntungannya ya kita bisa mengakomodir semua perintah yang ada pada CAD. Ya, kerugiannya akan membuat CAD software laptop kita itu berat ya bebannya ketika kita menjalankan AutoCAD ini. Kenapa? Karena ini semuanya kita masukkan ya perintah-perintah ini ya. Nah, tetapi kalau kita sudah paham mana nih yang akan kita pakai, ini kita tinggal pilih. Yang tidak kita pakai jangan di checklist seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah ini option ya, cara menentukan ukuran satuan ya. Option kita pilih satuannya. Ini mau inci, mau milimeter, kita tinggal pilih milimeter, kemudian oke. Nah, kemudian setting ukuran pada layar gambar. Ya, pada layar gambar seperti ini. Ya. Nah, untuk melakukan ikuti langkahnya seperti ini. Anda tuliskan dimension style yang tadi, maka akan muncul gambar seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kemudian, di sini akan muncul gambar. Nah, ini ada line, ada simbol and arrow, ada teks, ada fade, ada primary unit, ada alternate unit, dan toleransi. Nah, ini Anda tinggal pilih saja. Ya, colornya mau apa? Ini colornya kuning. Oh, ternyata yang kuning itu garis ukur. Nah, di sini Anda harus bisa membedakan angka ukur. Nah, ini balik ke basic Anda ya, ke basic Anda ketika Anda mengambil mata kuliah
gambar teknik atau mechanical drawing. Apa yang dimaksud dengan garis ukur? Apa yang dimaksud dengan angka ukur? Apa yang dimaksud dengan batas garis ukur? Ya, kelihatannya sepele, tetapi ya itu ketika kita perlu, kalau kita tidak paham ya kita juga akan mengalami kesulitan seperti ini. Nah ini ya, seperti ini. Setelah selesai, kemudian kita masuk ke sini. Nah, ini selanjutnya klik tab. Nah, nanti misalnya ini adalah menentukan ukuran dari panah ya, anak panah. Tab simbol and arrow-nya. Nah, di sini ada ukuran anak panah. Kemudian settingan simbol dan panah dimensi. Kemudian setelah itu, nah selanjutnya klik pada tab untuk mengatur huruf dimensi baru. Ya ini posisi hurufnya. Nanti kita bisa praktekkan. Nah kemudian ini ada 11 perintah nih. Kalau ketika kita akan membuat settingan baru ya di perintah unitnya itu. Ya. Nah, kalau ini sudah selesai semua, ya Anda tinggal close. Nah, jadi dimension style baru sudah terbentuk. Ya. Nah, jika masih dirasa kurang sesuai, kita atau Anda bisa memodifikasinya dengan menjalankan kembali perintah dimension style-nya. Nah, seperti itu. Kita akan coba, ya, kita akan coba masuk ke coba secara prakteknya gimana gitu ya. Kita masuk ke sini nih. Oke, nah ini saya sudah buka supaya mempercepat waktunya. Soalnya agak berat juga sih di laptop saya. Laptop saya tuh ada 6 software ya. Jadi ketika membuka salah satu software ya berat juga ya. Padahal RAM-nya sudah dimaksimalkan. Jadi kalau tidak salah ini laptop itu RAM-nya yang saya itu sudah 12. Nah, jadi tetap saja kalau kita, apalagi sekarang itu kan software ke sini itu berat-berat ya. Kenapa? Karena fitur-fiturnya sudah full color, kemudian banyak tambahan-tambahan itu yang membuat berat. Nah, kemudian kita mulai saja. Nah, seperti yang tadi bilang, kita ketikkan dimension style. Kita ketikkan aja DST, gitu. Maka muncul dimension style. Kita pilih. Nah, ini adalah dimension style manager-nya. Nah, mau yang bagaimana? Ini adalah untuk yang standar ANSI, gitu ya. Standar ANSI-nya ini. Ya. Nah, kita pingin bikin standar, bikin format sesuai dengan bentar ya, ada tamu sebentar. Oke, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang saya pingin formatnya begini misalnya. Saya pingin setting current atau new. Jadi saya tidak pingin formatnya seperti yang bawaan dari AutoCAD-nya. New saja, new. Nah, gitu. Nah, kita bikin ini. Misalnya gini ya. Misalnya supaya gambar kita seragam, kita formatnya bikin saja misalnya mesin garis miring CAD. Nah, gitu ya, mesin garis miring CAD. Oke, kita continue saja. Oh, tidak boleh. Tidak boleh ada ini. Mesin CAD.
Oke, nanti ada mesin CAD. Nah, sekarang kita mulai dari sini, line ya, line. Nah, seperti tadi. Ini colornya mau apa? Silakan Anda mau apa, bagaimana, terserah. Sesuai dengan selera Anda ya, selera Anda. Merah misalnya. Nah, dia akan merah. Oh, ternyata ini garis ukur yang merah itu. Nah, ini garis ukur namanya. Kemudian line type-nya, jenis garisnya apa? Kita tinggal milih di sini. Misalnya continuous. Oke. Oke. Wide-nya berapa? Ketebalannya berapa? Nah, misalnya 0,05 gitu. Oke, ya sebenarnya ini berubah, tapi karena ini gambarnya kecil ya tidak kelihatan. Baseline spacing-nya ya kita tinggal nambah atau kurang ya. Batas bawah spacing-nya ya. Misalnya udah seginilah, misalnya 7 atau 8 gitu, atau 9. Oke, 0, ya ini. Nah, ini biarin. Nah, sekarang extension lainnya, color. Colornya mau apa? Yang ini aja nih. Yang hijau, base. Nah, ini batas garis ukur, warnanya hijau supaya ngejreng. Ini biarin saja. Offset origin biarin. Ini maksudnya bukan tidak bisa diganti, bukan. Ya ini sudah cukup dengan angka seperti ini. Ya. Kemudian simbol dan arrow-nya. Nah ini ya. Sekarang kita akan ke arrow, panah. Nah, panahnya mau bagaimana? Mau close fade, close blank, close atau apa ya? Close fade itu saja. Atau close. Nah, misalnya seperti ini. Second-nya juga close. Nah, close. Oke. Seperti ini. Nah, ini ukuran panah. Ukuran panah itu kan menurut standar 1:3 ya. Ukuran panah itu 1:3. Ketebalannya 1, panjangnya 3, ketebalannya 2, panjangnya 6. Ya, ini 3 saja. 3 gitu ya. Nah, kemudian ini biarin saja break size-nya 1 saja. Seperti itu ya. Nah, text height-nya, nah ini tuh, ini kan kegedean tuh ya. Berarti panahnya jangan 3 ya. Panahnya jangan 3. Tadi kan coba 1. Ininya masih kecil, tapi nanti bisa disesuaikan. Break size-nya 0,5. Oke, tidak apa-apa. Nanti kita bisa dicek. Oke, teks. Nah, sekarang teks. Nah, ini gede nih. Nah, teksnya warnanya mau apa? Standarnya apa? Silahkan. Ya. Text height-nya, ini ketinggiannya ini 0,12. Text height-nya biasa, misalnya ya kita 3, coba 3 ya. Kemudian ininya posisinya above, nah di atas. Kemudian horizontalnya straight, nah kemudian view direction-nya ke kiri ke kanan, atau misalnya kanan ke kiri. Kalau kanan ke kiri posisinya begini, ya nggak enak kan, sudah ada yang atas. Nah seperti ini. Kemudian setelah itu adalah primary unitnya, ini desimal ya. Kemudian ini sisinya, ini aja lah. Nah seperti itu ya, seperti itu. Ini sudah alternatif unit. Oke, toleransi ya, presisinya berapa. Nah ini teksnya kan masih begini ya, berarti ini harus dirubah. Center terus, nah seperti ini.
Ini lebih bagus. Kalau ini sudah selesai, ya kita tinggal oke saja. Ini text size-nya kebesaran, ini berarti bukan kebesaran, simbolnya kekecilan. Ya. Coba kita tuliskan 3 lagi. Oke, nah kalau ini sudah selesai semua, ya kita tinggal oke saja. Oke. Nah, itu. Ini kita kalau mau mengambil tampilan seperti ini, kita tinggal klik mesin CAD, pilihnya, ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kita klik CAD, oke, kemudian close. Nah, ini sudah kita setting untuk apa anak panah dengan huruf yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya itu adalah kita apa ini? Unit sudah, ukuran kertas sudah, tiket gambar sudah, layar. Ini paling penting juga ketika kita akan menggambar. Layar itu adalah kumpulan dari garis-garis yang akan kita pakai, kumpulan garis juga, ya. Nah, jadi hal yang pertama sekali ketika kita akan menggambar, ya, yang berikutnya, bukan yang pertama, yang berikutnya setelah unit tadi itulah mendesain layarnya. Kita tulis layar aja di sini. Mana? Layar. Biasanya muncul. Bukan. Nah, LA juga langsung layar ya. Layar aja klik sini, layar. Nah, nanti akan muncul tombol seperti ini. Ya, ada 0. Ini bawahnya cuma 1. Ini baru tadi saya coba. Layar 1. Oke. 1 misalnya saya mau layar 1 itu yang 0 kan udah continue line type-nya. Saya mau yang buat ini garis sumbu aja dulu. Nah, garis sumbu ini aja lah. Saya klik ini. Oke. Center ya. Kemudian warnanya saya pingin garis sumbu yang ngejreng gitu ya, merah. Oke. Kemudian ketebalannya, nah kita tinggal pilih saja 0,05 misalnya. Oke. Oke. Nah kemudian di sini layarnya kita ganti dengan garis sumbu. Oke. Nah, ini sudah ada 2 garis continue yang warna hitam, garis sumbu warna merah. Ini ketebalannya. Kalau kita mau bikin lagi, tinggal enter lagi. Saya mau garis apa ya? Putus-putus misalnya. Putus-putus. Warnanya mau apa nih? Hijau. Oke, hijau. Oke. Ya. Nah, kita load dulu. Putus-putus ini. Nah, ini putus-putus. Putus dari yang standarnya. Ini ada hidden. Mana ini? Nah, ini aja nih. Oke. Nah, ketebalannya. Sorry. Oke. Ketebalannya mau diganti oleh 0,09 misalnya. Oke. Nah, setelah itu ya. Jadi kita ambil saja semua garis yang kita perlukan ketika
kita akan menggambar apa ya? Kita akan menggambar pada CAD ini. Misalnya satu lagi lah contoh. Garis putus-putus, garis sumbu, garis kontinu, apa lagi ya? Garis apalah? Garis potongan. Nah, potongan, garis potongan. Kita bedakan saja. Warnanya biru misalnya. Oke. Nah, coba kita lihat yang potongan tuh yang mana. Nah, ini nih. Kita mau pakai yang mana? Ya, kalau kita akan mau motong itu. Ya, biasanya yang zigzag itu. Nah, bebaslah kita tentukan saja garis potongan. Dari sini aja dulu. Oke. Nah, ini bisa diganti ya, udahlah kalau saya. Nah, setelah selesai berarti sesuai dengan kita ya, sesuai dengan kita kita close aja. Close. Oke, kita cek di sini udah masuk belum? Nah, ini ya sudah masuk ke sini. Nah, sekarang kalau unit sudah kita setting, layar sudah kita setting. Nah, ini kan ada kotak-kotak ini, grid namanya. Ya, grid. Kita bisa menghilangkan, nggak tahu saya F7 apa F5 nih cara menghilangkan. Grid aja tulis. Grid. Gridnya off-kan saja. Nah, hilang. Sekarang kita mau mencoba membuat kertas gambar ukuran A4 aja dulu. Nah, kita bebas aja dulu di sini. Nah, gitu. Nah, supaya kita, nah ini apa ini garisnya? Harusnya tadi ada garis tebal ya, garis tebal. Garis tebal. Atau garis benda. Nah, bukan garis tebal. Garis benda. Colornya black saja. Oke. Ininya continue. Continue. Oke. Nah, ini ketebalannya harus beda. Biasanya ini ya, 0,4 aja lah, biar tebal. Oke, nah, kita ambil dari sini. Garis benda, klik ini. Nah, klik ini. Klik ini. Klik ini. Oke. Nah, sekarang kita bikin garis yang kalau angka lebarnya A4 itu 210. Nggak mau. Oh, spasi. Dua 10. Nah,
Waduh, panjang, panjang. Zoom all. Nah, ini kemudian kita simpan di sini. Kita naik ke atas 297. 297 90. Oke. Kita kecilin lagi. Zoom all. Nah, inilah. Kita masukkan lagi lain. Nah, sekarang ke kiri. Masih 210. 210. Sudutnya berapa? 180. Nah, oke. Kita bisa, kalau ini terakhir, jadi kita bisa langsung tekan sini. Boleh. Oke, ini adalah ukuran kertas gambar A4. Nah, sekarang kita bikin garis pinggirnya. Garis pinggir sebelah kiri itu kan 20, atas 20, bawah 20, kanan 20. Nah, enaknya pakai offset. Offset 10 misalnya. 20 ya? 20. Dari mana? Dari sini, klik ke sini. Oke. Offset lagi. Ya. Sekarang atasnya 5. 5. Nah, dari sini ke sini 5. Dari sini ke sini 5. Dari sini ke sini 5. Oke. Nah, kita tinggal ada satu perintah yang fungsinya untuk memotong, yaitu trim. Nah, kita bisa tulis aja. Kalau saya lebih senang nulis ini trim gitu. Kalau di sini juga ada kan perintahnya. Trim. Select objeknya dari mana ke mana, dari sini ke sini, klik kanan, kemudian ini yang dihapusnya, ya. Terus enter. Repeat trim. Sekarang dari sini ke sini, enter, klik kanan. Nah, ini dihapus. Sekarang pindah ke sini. Repeat trim lagi dari sini, dari ke sini, klik kanan. Nah, ini enter, klik kanan. Ya, untuk memperlancar Anda menghafalkan ya begini saja. Tapi kalau kita sudah familiar, ya ada teknik-teknik tertentunya. Trim lagi. Sini. Sini. Nah, satu lagi. Oke, trim. Dari sini ke sini, klik kanan. Oke. Repeat. Dari sini ke sini, klik kanan. Enter. Salah. Repeat. Dari sini ke sini, klik kanan. Oke. Sudah. Ini adalah ukuran kertas gambar A4. Nah, sekarang kita tinggal bikin etiketnya. Ya. Etiketnya itu, nah, saya mudah-mudahan hafal, ya, tidak perlu membuka PowerPoint lagi. Nah, karena ini A4, jadi A4 itu dari ujung ke ujung. Nah, jadi tingginya 40. Yang pertama itu. Kita offset saja. Offset tingginya 40. Oke, ini ngalangan lagi. Oke, nah kemudian offset lagi
offset 10. Mudah-mudahan saya masih hafal. Nah, ini 10. Klik lagi. Kemudian kita bikin sesuai dengan gambar ukuran yang tadi saya buat ya. Nah, setelah itu kita save saja. Kita save. Nanti kita bisa save di sini, save. Nah, save. Nah, kita filenya di F. Oke. Materinya di materi kuliah. Oke, CAD-CAM. Oke, materi. Nah, jangan di materi kuliah. Di sini aja di luar. Nah, ini juga ini ya, masternya. Saya kasih judul di sininya. Kasih judulnya kelas A ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ukuran kertas gambar kelas A gitu ya. Save. Nah, ini sudah tersimpan dengan nama filenya ukuran kertas gambar A4. Nanti ketika kita akan membuat gambar, ini kita sudah setting, ini masternya. Ini masternya, kita tinggal ngambil file ini, nanti kita gambarnya jangan di save, tapi di save as. Nah, jadi masternya ada, tetap nanti kita bisa pakai. Kemudian gambar yang baru kita kasih nama, misalnya gambar kopling, misalnya gambar assembling seperti namanya. Tapi ini tetap unitnya sudah kita setting, layarnya sudah kita setting, dan formatnya sudah kita setting. Kita juga bisa membuat ukuran kertas A3 di sini bisa, ya bisa seperti ini. Nah, contohnya ini nih. Saya ambil dulu, bentar ya. F D3 aduh, laporan akreditasi apalagi seher proyek akhir kalau nggak salah. Arnisa gitu, lupa lagi saya. Rahma. Proyek akhir. Kelompok Arnisa. Nah, ini nih. Coba. Bisa nggak di-open? Nah, ini macam-macam, ada yang A4. Ini materi kuliah NC, saya ngajari D3. Ini gambar dari komponen dari mesin roll bending ya, roll bending. Ini komponennya.
Nah, jadi nanti etiketnya kalau A3 di sini, ya. Kalau A3 di sini. Nah, ini. Kalau A4 ya di sini. Ini ya, ini gambar mangkok. Gambar mangkok. Nah, ini gambar tehel. Ini cetakan dies. Nah, jadi nanti Anda masuk ke bagian camp, jadi nanti akan belajar bagaimana cara membuat cetakan gitu ya, dies and mold. Jadi membuat cetakan ya dengan menggunakan mesin CNC. Nah, ini adalah lupa lagi apa ini namanya, bukan mangkok. Propeller. Nah, propeller, ini gambar propeller ya. Kemudian ini, nah ini gambar ketika saya untuk HPAC, ini mata kuliah HPAC ya. Terus banyak sih, cuma FEA-nya tidak dimasukkan di sini. Nah, itu cara pemanfaatan dari software AutoCAD. Banyak sekali yang kita bisa pakai membantu pekerjaan kita, mulai dari gambar yang rumit, yang sedang, yang rumit, dan yang lebih rumit. Ya, jadi AutoCAD itu kan ibunya semua software. Semua software desain itu menginduk kepada AutoCAD. Ya, mau Inventor, mau Solid, mau CATIA, itu menginduknya ke AutoCAD asal, ya dia satu rumah. Jadi rumahnya di Autodesk seperti itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan ini. Belum ada tugasnya. Jadi tugasnya nanti Anda itu adalah sudah membuat gambar-gambar seperti ini, ya. Jadi ada yang bertanya, Pak, gambarnya pakai manual. Saya bingung jawabnya. Ini kan mata kuliah CAD, masa gambarnya pakai manual? Ya, kalau gambar mata kuliahnya mata kuliah gambar teknik, ya gambar manual, jangan pakai CAD. Seperti itu. Ya, oke, itu ya yang bisa saya sampaikan.